Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan solih-solihah selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat ya belajarnya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan belajar persen. Nah, tadi di grup sudah share materi matematika ya. Sudah ditulis? Nah, kalau sudah, sekarang coba kita pelajari bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar tentang persen, yaitu ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa ya. Sekarang kita mulai yang pertama, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, coba diamati catatannya ya. Persen, apa itu persen? Persen itu per 100 ya, per 100. Atau lambangnya seperti itu ya, persen ya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen? Cara mengubahnya ada dua. Cara pertama, coba dilihat di situ ya. Cara pertama misalnya ada pecahan biasa 3/4. Masih ingat ya bentuk pecahan biasa? Iya, bentuk pecahan biasa itu seperti itu. 3/4 itu pecahan biasa. Nah, 3/4 itu titik-titik berapa persen ya. Nah, caranya ini dengan mengkalikan 100 ya. Kan persen itu per 100 ya, atau dikali 100% ya. Jadi cara pertama dengan mengkalikan dengan 100. 3/4 dikali 100. Nah, ditulis 3/4 dikali 100%. Sama dengan yang atas 3 dikali 100 sama dengan 300. Yang bawah tetap, penyebutnya tetap. Yang dikali cuma di atas ya, yang di atas saja yang dikali. Yang di bawah tetap sebagai penyebut, tetap tidak dikalikan dengan 100. Nah, 300/4 sama dengan 300/4 itu sama dengan 300 dibagi 4. Berarti dapatnya 300 dibagi 4 sama dengan 75. Jadi 3/4 itu sama dengan 75%. Lalu contoh yang kedua. Di situ ada 9/20 ya. 9/20 itu berapa persen? Ya, sama dengan yang tadi. 9/20 dikali 100. Sama dengan yang atas dikalikan 9 dikali 100 sama dengan 900. Lalu bawahnya tetap, penyebutnya tetap per 20. Jadi 900/20 atau 900 dibagi 20 sama dengan 90 ya, 900 kan sama 20. Di situ kalau dibagi ada 0 sama bawahnya 0. Jadi dihapus saja ya. Nolnya yang atas dicoret, bawah dicoret. Jadi tinggal 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 yaitu 45. Jadi 9/20 itu sama dengan 45%. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut yang cara kedua. Cara kedua, ini misalnya ya, 3/4 itu berapa persen? Sama ya contohnya dengan cara pertama, tapi ini dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan mengkalikan penyebut dengan angka yang hasilnya 100. Kenapa 100? Karena tadi persen itu kan per 100. Jadi, kita kalikan penyebutnya dengan bilangan yang hasilnya 100. Bilangan yang kalau dikalikan
hasilnya 100. Nah, misalnya ini 3/4. 3/4. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya 4 ya. Penyebutnya 4. 4 dikali berapa biar hasilnya 100? Iya, dikali 25. Nah, jadi 4 dikali 25 itu dapat 100. Nah, karena penyebutnya dikali 25, maka yang atas pembilangnya juga dikali dengan 25. Jadi, 3 kali 25 itu 75. Nah, 75/100 itu sama dengan 75%. Ya. Lalu contoh yang kedua, di situ ada 9/20. Sama dengan tadi caranya. Penyebutnya dikali berapa biar hasilnya 100. Nah, di situ penyebutnya 20. 20 itu kira-kira dikali berapa biar hasilnya 100? Iya, 20 dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya 100. Berarti pembilangnya juga dikali 5. Jadi 9 dikali 5 itu 45. Didapatkan hasil 45/100 yaitu 45%. Seperti itu ya. Jadi cara kedua ini dengan mengkalikan penyebutnya dengan angka yang hasilnya 100 ya. Itu tadi cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan bagaimana kalau dibalik mengubah persen menjadi pecahan biasa ya. Jadi dibalik. Tadi kalau kita mencari pecahan biasa ke persen, kita sekarang belajar bagaimana mengubah persen ke pecahan biasa. Nah, misalnya 62% itu pecahan biasanya bagaimana? Iya, 62% itu pecahan biasanya 62/100. Itu sudah menjadi pecahan biasa ya. 62/100 itu sudah pecahan biasa. Nah, biar hasilnya tidak terlalu besar, maka kita harus menyederhanakan ya. 62/100 itu disederhanakan. Masih ingat cara mensederhanakan pecahan? Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Masih ingat? Iya, dengan dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya ya. Nah, di situ kita coba bagi dengan 2. Bisa ya, 62 dibagi 2 dapatnya 31, 100 dibagi 2 dapatnya 50 ya. Nah, jadi 62% itu kalau disederhanakan hasilnya 31/50. Kita lanjutkan contoh yang kedua yaitu 75%. 75% itu bentuk pecahan biasanya 75/100. Nah, karena 75/100 itu masih dalam bentuk angka yang besar, maka kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan 75/100 dibagi sama-sama dibagi langsung 25 ya. Sama-sama dibagi 25. Jadi 75 bagi 25 dapatnya 3, 100 bagi 25 dapatnya 4. Nah, 75% itu kalau diubah menjadi pecahan biasa yaitu 3/4 ya. Nah, itu tadi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan dipelajari lagi di rumah ya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke US ya. Bisa WA US. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Silahkan dicatat ya, dicatat, dipelajari lagi di rumah. Hari ini kita sudah belajar tentang mengubah persen ke pecahan biasa ataupun sebaliknya, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen ya.
Untuk latihan soal di rumah, bisa dibuka LKS Maestro matematikanya halaman 25 ya. Di situ ada ayo berlatih 5. Silakan dipelajari dulu, dicari soal-soal yang mengubah dalam bentuk pecahan biasa atau mengubah persen menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Silahkan dicari-cari dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang desimal ya. Silahkan dipersiapkan materinya ya. Untuk hari ini tidak ada penugasan, silahkan belajar sendiri di rumah. Untuk soal-soal, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Apabila ada kebingungan dalam mengerjakan soal, bisa tanya ke US ya. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini. US cukupkan. Apabila dalam menerangkan US ada kesalahan, US mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.